Blangsape dan Batu Raja merupakan dua kawasan desa yang dalam struktur pemerintahan Aceh disebut kampung dengan lokasi saling bertetangga, namun berada di dua kecamatan yang berbeda. Dua kampung ini sudah definitif sejak lama pada saat pemerintahan Kabupaten Nagan Raya masih dalam wacana pemekaran. Demikian juga dua kecamatan ini yang saling bertetangga, mempunyai riwayat kelahiran yang sama, bahkan kembar. Kecamatan Sukamakmu dan Kecamatan Taduraya resmi mendapat pemekaran pada tahun 2007. Sukamakmu dimekarkan dari Kecamatan Induk Senagan dan Kecamatan Taduraya resmi dimekarkan dari Kecamatan Kuala. Dengan demikian, Kampung Blangsape berada dalam kawasan Sukamakmu dan Kampung Batu Raja berada dalam wilayah Kecamatan Taduraya. Kedua kampung ini mempunyai cerita panjang. Dua kampung yang berasal dari hutan belantara ini mulai dijadikan pemukiman sejak akhir dekade tahun 70-an. Bertepatan dengan dibukanya kawasan tersebut sebagai lokasi penempatan transmigrasi dari Pulau Jawa. Berdasarkan data kependudukan yang dimiliki pemerintah, kampung ini memiliki tingkat kepadatan penduduk yang sangat besar. Kondisi ini terjadi sejak dekade tahun 80-an sampai dengan pertengahan 90-an. Namun di akhir 90-an, konflik pun berkecamuk di Aceh. Kedua desa ini menjadi kosong tak berpenghuni. Gelombang eksodus warga, terutama warga transmigran, harus berpisah dengan tanah ladang dan rumah mereka. Mayoritas menjual lahan mereka dengan harga murah dan pindah ke provinsi lain di Sumatera seperti Bengkulu, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Semua harta benda harus mereka tinggalkan demi menyelamatkan jiwa mereka. Selama 5 tahun, Blangsape dan Batu Raja sama sekali tak berpenghuni, namun menjadi pemukiman yang mati karena tak ada kehidupan di dalamnya. Pak, jadi gini Pak, sebelumnya kita daerah kompleks sekitar 2001 kita mengungsi. Jadi dari pengungsian sampai kita berpencar-pencar kemana-mana Pak. Mungkin ada warga kita yang masih di Aceh, ada juga yang sudah pulang ke Jawa. Setelah bencana alam maha dahsyat, gempa bumi dan gelombang tsunami terjadi di Aceh, serta pasca kesepakatan damai ditandatangani di Helsinki yang lebih dikenal dengan MOU Helsinki, nafas kehidupan mulai terlihat kembali di dua kampung ini. Namun pada saat warga kembali, perkampungan dan tanah ladang warga menjelma menjadi rimba, seperti sedia kala, seperti saat kawasan ini belum dijadikan pemukiman. Warga yang merasa masih memiliki tanah, ladang, dan rumah mereka kembali lagi ke titik nol untuk membuka kembali ladang mereka dan memperbaiki rumah mereka yang sempat mengalami kerusakan semasa masih ditinggalkan.
Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang pernah dibangun oleh rakyat, baik dalam program AMD maupun swadaya warga sendiri, kondisinya telah rusak dan tidak layak untuk dilalui karena sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan, sehingga warga sangat was-was untuk melintas baik saat hujan deras maupun di malam hari. Selama bertahun-tahun hak warga untuk mendapatkan sarana jalan seolah terabaikan. Mereka pun mulai bermimpi untuk mendapatkan infrastruktur yang layak di desa mereka dan dengan semangat berjuang untuk mewujudkan impian itu. Waktu belum jalan ada tersebut ini, dulu belum ada jalan sama sekali. Jalan 4 meter. Berbagai cara pun ditempuh, ratusan lembar proposal ditebar ke meja para pemangku kepentingan di Kabupaten Nagan Raya yang resmi berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002. Nagan Raya dimekarkan pada tanggal 2 Juli 2002 sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Walaupun master plan perluasan kota sudah mulai ditetapkan, hingga kawasan Sukamakmur yang juga Desa Blangsapik di dalamnya menjadi kawasan ibu kota Kabupaten Nagan Raya, sejumlah bangunan perkantoran milik pemerintah berdiri megah di kawasan ini. Jalan pun dibangun berukuran lebar yang memang harus layaknya untuk ibu kota kabupaten. Namun jalan tersebut belumlah memenuhi kriteria karena warga Blangsapik masih terkendala untuk bisa melakukan perjalanan langsung ke arah Batu Raja maupun ke Simpang 2. Kondisi infrastruktur yang tidak layak menjadikan Batu Raja kawasan terpencil, sehingga menyulitkan seluruh aktivitas warga, terutama dalam mendapatkan pelayanan pendidikan bagi anak-anak mereka dan pelayanan kesehatan saat mereka membutuhkannya. Sebelum konflik terjadi, Desa Batu Raja memiliki 2 sekolah dasar negeri. Pada saat itu SD Negeri 1 dan 2 Krumbuluh Cut, saat mereka masih dalam wilayah Kecamatan Induk Kuala. Sejak Batu Raja kembali menampakkan dinamika kehidupan, sarana pendidikan serta pelayanan yang standar untuk murid pun menjadi dambaan semua wali murid yang mengharapkan anaknya dapat meneruskan cita-cita mereka. Namun, hanya SD Negeri 2 Krumbuluh saja yang tersisa dan layak dijadikan tempat menimba ilmu bagi puluhan murid yang membutuhkan pendidikan. Karena memang sudah menjadi hak mereka sebagai generasi penerus Republik ini,
dan juga sebagai warga negara yang baik serta masih merasa sebagai anak bangsa yang dibutuhkan oleh Republik ini di masa depan. Namun kondisi mutu pendidikan di SD Negeri Krungbuloh Cut memang mengalami banyak batu sandungan. Para guru pengajar di SD negeri ini tetap ikhlas menjalankan tugas, mencerdaskan generasi penerus bangsa, walaupun mereka harus berjuang keras di perjalanan saat akan menunaikan tugas mulia mereka. Bahkan bila terjadi hujan deras, para pahlawan tanpa tanda jasa ini harus menempuh jalan yang berbahaya, bahkan mereka terjebak di tengah perkebunan sawit, sehingga kegiatan belajar mengajar pun terganggu. Bahwa kami selama ini bertempat tugas di Desa Batu Raja, di sebuah SD yang jalannya sungguh berliku dan payah. Berangkat pelan-pelan Pak, sampai ke jalan lagi Pak, di gunung masuk ke SP2 sini ke kilo 8. Hujan lebat lagi, sampai ke situ Pak jatuh saya karena jalannya licin. Dan masuk lagi Pak, kami pelan-pelan lagi, sampai di situ jatuh lagi di gunung ke got. Tidak hanya guru, para anak didik pun harus menempuh perjalanan melewati kawasan hutan untuk menimba ilmu di sekolah mereka. Kadang mereka harus menyeberang sungai untuk bisa ke sekolah. Bahkan bila terjadi banjir, mereka harus berenang melawan bahaya yang bisa saja menimpa mereka. Bahkan kondisi yang ironis, di sekolah dasar negeri ini sejak ditempati untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan wawasan kebangsaan, yaitu upacara bendera Senin pagi nyaris tidak pernah diadakan karena banyak faktor yang mempengaruhi kondisi ini, sehingga banyak keterbatasan yang dialami oleh semua pihak dalam memajukan pendidikan. Di saat kami memasuki ke sekolah sebagai tugas kami yang dipundakkan oleh pemerintah, kami sering terlambat, sering tidak dapat masuk sekolah dikarenakan kadang-kadang saat hujan mengalami kebanjiran, lagipun jalannya licin, agak becek. Tapi hal demikian, walaupun demikian telah kami rasakan dan kami perjuangkan, yang namun SD Negeri Krungbuloh Cut tetap kami perjuangkan sebagaimana nasib-nasib SD yang lain. Pelayanan masyarakat di bidang kesehatan juga ikut terkena dampak, walaupun di Batu Raja sudah memiliki satu unit pustu yang dibangun lewat bantuan Palang Merah Jepang, tidak setiap hari dapat melayani warga, sehingga kesehatan warga menjadi permasalahan. Para dokter, bidan, dan perawat dari Puskesmas Taduraya kadang mengalami kesulitan di saat tertentu, seperti saat hujan atau cuaca buruk. Ini kan mereka kurang ke pustu ya, kurang datang. Kalau nggak ada kunjungan, mereka nggak pernah datang gitu kan. Ini mungkin karena ada pengobatan ini mereka lebih mengenal di mana tempat mereka berobat gitu kan. Demikian juga dengan pelayanan penyuluhan pertanian yang sudah menjadi hak para petani di tanah air ini dirasa sangat kurang maksimal. Petugas penyuluh juga mengalami kesulitan menjalankan tugas mereka di kawasan ini karena akses yang sulit untuk dituju. Ya, jadi penyuluh kami dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Nagaraya memberi bimbingan teknis kepada warga desa Batu Raja secara khusus dan secara umum kepada masyarakat Nagaraya tidak terputus-putus. Jadi sesuai dengan program pemerintah, ini sekarang kan ada yang namanya THL TBPP, Tenaga Harian Lepas, Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang ditempatkan, bahkan rencana
Pak Menteri Suswono itu mau menetapkan setiap desa ada penyuluhnya yang akan mendampingi tidak terputus-putus. Jadi memberi bimbingan teknis, memberi kepercayaan diri kepada masyarakat untuk bisa menanami sesuatu secara mandiri. Tidak hanya penyuluh pertanian, penyuluh keluarga berencana pun kesulitan dalam menyampaikan kampanye 2 anak cukup. Kampanye program pemerintah ini terhalang dengan kondisi medan yang sulit untuk dilalui kendaraan penerangan keluarga berencana sehingga sangat berpengaruh pada bertambahnya penduduk yang akan membadati planet ini. Di mana program KB ini tidak bisa ditinggalkan karena ini suatu kebutuhan masyarakat. Sehingga lengkap sudah permasalahan yang ada di 2 desa ini. Walaupun di tengah kawasan perluasan ibu kota kabupaten, namun warga masih merasa seperti di dalam rimba. Hanya sedikit populasi manusia dan sangat jarang terlihat adanya kegiatan yang menghidupkan kampung mereka. Penantian dan kesabaran masyarakat Blangsape dan Batu Raja terbayar sudah. Pada saat program TNI Manunggal membangun desa ke-85 tahun 2010 mulai didengungkan secara nasional, Blangsape dan Batu Raja menjadi lokasi program TMMD untuk Kabupaten Nagan Raya. Adapun rencana sasaran TMMD ke-85 di wilayah Kodim 0116 Nagan Raya tahun 2010 yaitu pembukaan jalan baru dengan volume 2000 x 18 meter. 2 paket perluasan jalan masing-masing bervolume 8.300 x 18 meter dan 500 x 18 meter. Serta pembuatan 4 unit jembatan yang menghubungkan Blangsape dan Batu Raja, masing-masing mempunyai volume 5,5 x 4 meter, 4 x 4 meter, 2 x 4 meter, dan 17 x 4 meter. Masyarakat menyambut gembira kegiatan ini. Bagi mayoritas masyarakat yang menghuni 2 desa ini merasa perjuangan mereka selama ini mulai membuahkan hasil dan impian mereka bakal terwujud menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Namun untuk mewujudkan impian warga 2 kampung ini, terutama yang memiliki tanah, harus rela berkorban untuk meraih impian mereka. Tanah warga banyak yang menjadi lokasi jalan, sehingga butuh dana besar untuk pembebasan tanah. Jalur musyawarah pun ditempuh oleh pihak TNI dan aparat desa, baik kecil maupun Tuhape, dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Yang terkena lokasi pembangunan jalan TMD, ini untuk malam ini kita musyawarahkan apakah ini bisa terlaksana atau tidak. Ini tergantung nanti keputusan kita bersama. TMD gantung berdaya nangke TMD nangke tentera menunggal masuk desa LTG. Nangke dengan cara kitanya membuat jalan regi kitanya yang sangat boleh dah tunjuk dengan hari tiba-tiba nangke antara transmigrasi dengan kitanya. Dengan hubungan antara transmigrasi kitanya bahwa kitanya na sabo nikmat nangke kelancaran ekonomi. Yang pertama ekonomi kitanya pertama kita tekanan moken jalan dicuh nangke jino di miskin tadi kat kita demen kita ngoku. Dajut dengan adanya TMD kitanya dajut berupah ke Honda atau motor kitanya. Warga pun diminta kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam membangun desa mereka dengan merelakan tanah mereka terpakai untuk jalan yang selama ini diimpikan sebagai salah satu sarana penting dalam memajukan kedua desa ini. Tapi kah mungkin kamu ada kedua jalan, kami baca lagi tanah kamu di Nadio. Jadi kamu jauh langsung dengan kamu pun tinggal. Jadi coba tu pak fikir-fikir dah dibang-bang, tiba-tiba mengenai masyarakat bersedang, kampung maju, jalan berbuka. Dan setelah pak kecil, punya jalan yang enggak digecok, silakan pak kecil tu. Demi pembangunan kampung danyo. Menurut kira masyarakat merosot, tak hijau pak kecil. Yang kurang fikir pak kecil.
kecil cok silakan. Pak kecil demi tanya Bandung bersenang. Nak keenam Pak kecil. Karena kenapa? Dengan adanya jalan yang terbuka sekian luas, sehingga masyarakat ini lebih maju. Yang mana lebih maju kita ketahui yang mana pusat daripada ekonomi masyarakat itu yang jelas di gunung. Di situ banyak hasil komoditi yang mana itu coklat, sawit, kemudian karet. Jadi hampir 90% penghasilan ekonomi masyarakat itu di gunung. Kemudian kami sangat prihatin oleh kata TMMD ini dialihkan ke desa lain. Pokoknya kami dari unsur pemuda sangat mendukung sepenuhnya, bahkan sampai kepada tahap